Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi buat adik-adik yang masih di rumah. Kali ini Kak Dadang akan bercerita tentang Putri Kacang Mayang yang ditulis oleh Wahyu Ningrum, kemudian diterbitkan oleh Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Adi Cipta. Putri Kacang Mayang asal mula kota Pekanbaru. Pada zaman dahulu, di tepi sungai Siak, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Gasib. Kerajaan Gasib mempunyai panglima yang gagah perkasa dan disegani. Panglima Gimpang namanya. Selama ia menjadi panglima kerajaan Gasib, tiada satupun kerajaan lain yang dapat menaklukkannya. Ini Panglima Gimpang. Raja Gasib mempunyai seorang putri tunggal yang amat termasyhur kecantikannya, bernama Putri Kacang Mayang. Namun demikian tak seorang pun berani meminang Putri Kacang Mayang ini. Semua raja merasa segan kepada Raja Gasib yang terkenal mempunyai panglima Gimpang yang gagah dan berani itu. Pada suatu hari Raja Aceh memberanikan dirinya meminang Putri Kacang Mayang. Untuk menyampaikan maksud pinangannya itu, maka diutuslah 2 orang panglima menghadap Raja Gasib. Tetapi sayang, pinangan tersebut ditolak oleh Raja Gasib. Dengan perasaan kesal, kembalinya kedua utusan itu ke Aceh. Mendengar laporan kedua utusan tentang penolakan Raja Gasib, Raja Aceh sangat kecewa dan merasa terhina. Raja Aceh sangat marah dan berniat membalas dendam dengan memerangi kerajaan Gasib. Karena Raja Gasib telah mengenal sifat Raja Aceh, maka dipersiapkan pasukan perang kerajaan untuk menghadapi serangan yang mungkin terjadi. Panglima Gimpang menghimpun penjagaan di Kuala Gasib, yaitu daerah sekitar muara Sungai Siak. Rupanya segala persiapan kerajaan Gasib diketahui oleh kerajaan Aceh. Mereka mengetahui bahwa Panglima Gimpang berada di Kuala Gasib. Oleh sebab itu, pasukan Aceh berusaha mencari jalan lain untuk masuk ke Gasib. Sebagai penunjuk jalan, dibujuknya seorang penduduk Gasib yang tahu seluk-beluk negeri Gasib. Awalnya penduduk itu tidak ingin mengkhianati negerinya, namun siksaan yang diterimanya membuat penduduk itu terpaksa memberi petunjuk jalan darat menuju ke arah Gasib. Dengan melalui jalan darat, mereka sampailah prajurit Aceh ke negeri Gasib tanpa melewati penjagaan Panglima Gimpang dan anak buahnya. Pada saat itu, prajurit Aceh memasuki negeri Gasib dan mulai menyerang penduduk. Raja Gasib sedang bercengkrama dengan keluarga istana. Raja Gasib tidak menyadari bahwa musuhnya telah memporak-porandakan kampung dan penduduknya. Ketika prajurit Aceh telah menyerbu halaman istana, barulah Raja Gasib sadar. Namun perintah untuk melawan sudah terlambat. Semua pengawal yang tidak sempat mengadakan perlawanan telah tewas di ujung rencong Aceh. Istana dengan mudah dikepung. Raja Gasib tidak dapat berbuat apa-apa selain tetap berdiri di tempat. Dalam sekejap prajurit Aceh berhasil melarikan Putri Kacang Mayang yang cantik jelita itu. Panglima Gimpang datang dari Kuala Gasib dan melihat pasukan Gasib yang sudah bersimbah darah. Panglima Gimpang sangat marah dan bersumpah untuk membalas kekalahan kerajaan Gasib serta membawa kembali Putri Kacang Mayang ke istana. Maka saat itu juga Panglima Gimpang berangkat ke Aceh untuk menunaikan sumpahnya.
Dengan kesaktiannya, tak berapa lama sampailah Panglima Gimpang di Aceh. Prajurit Aceh telah menyiapkan diri menyambut kedatangan Panglima Gimpang. Di pintu istana telah disiapkan 2 ekor gajah yang besar untuk melawan Panglima Gimpang. Tetapi sesampainya Panglima Gimpang di gerbang istana, ia melompat ke punggung gajah yang mula dipersiapkan untuk melawannya itu. Dengan kesaktian dan keberaniannya, dibawanyalah kedua gajah yang telah dijinakannya itu ke istana untuk diserahkan kepada Raja Gasip. Raja Gasip sangat terkejut melihat keberanian dan kesaktian Panglima Gimpang menjinakkan gajah yang dipersiapkan untuk membunuh Panglima Gimpang. Akhirnya Raja Gaceh mengakui kesaktian Panglima Gimpang dan diserahkannya kembali Putri Kacang Mayang kepada Panglima Gimpang. Setelah menerima Putri Kacang Mayang, Panglima Gimpang segera pulang ke Gasip dengan membawa Putri Kacang Mayang yang sedang sakit. Dalam perjalanan pulang, penyakit Putri Kacang Mayang semakin parah. Angin yang begitu kencang membuat putri susah untuk bernapas. Sesampainya di muara Sungai Kuantan, Putri Kacang Mayang tidak kuat lagi menahan sakitnya dan meninggal dunia dalam perjalanan pulang. Dengan diliputi rasa duka yang mendalam, Panglima Gimpang terus berjalan membawa jenazah Putri Kacang Mayang ke hadapan Raja Gasip. Melihat Putri Kacang Mayang telah wafat, seisi istana dan penduduk negeri Gasip berkabung. Jenazah Putri Kacang Mayang segera dimakamkan di Gasip. Sejak kehilangan putrinya, Raja Gasip sangat sedih dan kesepian. Semakin hari, kesedihan Raja Gasip semakin dalam. Untuk menghilangkan bayangan putri yang amat dicintainya itu, Raja Gasip memutuskan untuk meninggalkan istana dan menyepi di Gunung Ledang, Melaka. Sepeninggal Raja Gasip, Panglima Gimpang pun tidak ingin tinggal di istana ataupun menguasai kerajaan Gasip. Sifatnya yang setia tidak membuatnya ingin menikmati kesenangan di atas kesedihan orang lain. Dia pun tidak mahu mengambil milik orang lain walaupun kesempatan itu ada di depannya. Akhirnya, atas kehendaknya sendiri, Panglima Gimpang berangkat meninggalkan Gasip dan membuat sebuah perkampungan baru yang dinamakan Pekanbaru. Sampai saat ini, makam Panglima Gimpang masih terdapat kita saksikan di Hulu Sair sekitar 20 km dari kota Pekanbaru. Demikianlah cerita Putri Kacang Mayang asal kota Pekanbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca,